Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa fi ayatin ukhra wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rentang waktu kehidupan kita yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mungkin telah lewat dari setengah abad, yakni 60 atau 70. Maka dari nikmat umur tersebut hendaknya kita ingat kepada apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Secara makna bebas, evaluasi diri kita dengan umur yang cukup lama sebelum kita dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul jaza yang akan datang. Dan kemudian timbanglah amal soleh kita, baik amalan malian maupun amalan badanian, atau secara bersamaan amalan badanian wa amalan malian. Beberapa hari yang lalu kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Idul Kurban. Maka di situ terkumpul di mana kita melaksanakan amalan badanian, yaitu salat Idul Adha. Kemudian amalan malian, kita mengeluarkan sejumlah dana untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Yang kita faham, setelah kita membeli al-udhiyah, binatang kurban, kita yakin dengan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya uang yang kita keluarkan kemarin untuk membeli binatang kurban sama sekali tidaklah akan sampai kepada Allah dagingnya, juga tidak akanlah sampai kepada Allah darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. Salat kita lakukan dengan fasalli lirabbika wanhar pun lirabbika. Itu makna ayat yang tadi dibaca oleh khatib di ayat yang kedua. Nah, hadirin jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini mempergunakan umur kita, benar-benar memanfaatkan umur kita yang sebaik-baiknya dengan isyarat dari Al-Quran tadi, surat Al-Kautsar,
ayat 1 sampai 3 dan surat Al-Baqarah ayat 43 memberikan isyarat kepada kita, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, Allah menyatakan kami, artinya adalah secara kacamata mufassir di situ ada keterlibatan yang lain. Allah bisa menyatakan dengan kalimat ini sesungguhnya aku, tetapi kalau dengan kalimat ini mengisyaratkan Allah yang Maha Tunggal melakukan segala sesuatunya secara fardiyah, secara sendirian. Tetapi ketika berbicara bahwa agama Islam diturunkan, itu tentu Allah tidak berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalui malaikat Jibril. Kemudian jangan dilupakan bahwa kita hari ini memegang agama Islam, memiliki keimanan, tidak lain ada peran yang sangat luar biasa dari orang tua kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan karena bapak kita, karena ibu kita adalah seorang muslim dan muslimah, maka yuladu 'alal fitrah, yuladu dilahirkan di dalam keadaan Islam. Fa abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Nah, di rentang waktu kemudian karena mungkin ibu bapaknya adalah seorang Nasara, seorang Yahudi, maka anak tersebut menjadi seorang Yahudi dan Nasrani. Nah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita lahir dalam keadaan muslim karena ayah dan ibu kita adalah muslim dan muslimah. Disitulah makna inna, Allah menurunkan al-Islam, maka ada peran malaikat Jibril, kemudian ada peran orang tua yang melahirkan kita. A'tainaka, telah memberi kepada engkau Muhammad. Dulu khitabnya adalah kepada Rasulullah SAW, dan kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah, Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak itu tidak lain adalah an-nubuwah, kenabian bagi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang Rasulnya sudah tiada, musuh-musuh Rasul pun sudah meninggal, maka ayat ini tetap berfungsi dan bermanfaat bagi kita. Inna Allah subhanahu wa ta'ala a'tainaka, telah memberikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Dinul Islam, Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak, tidak lain adalah agama Islam. Karena dengan beragama Islam, karena dengan berkeyakinan Islam, karena dengan akidah Islam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang telah memasuki agama Islam, bersyahadatain, maka ia dijamin menjadi ahlul jannah insyaallah. Kemudian hadirin sekalian berbahagia, jamaah dan Allah, setelah kita memandang atau memahami ayat yang pertama betapa Allah memberikan anugerah kepada kita dengan al-Islam, maka disinilah kita harus bersyukur kepadanya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ketika kita sekarang berada di dalam agama Islam, kemudian kita bersyukur kepada Allah atas keislaman kita, maka sebenarnya itu keuntungannya untuk diri kita sendiri. Karena sekalipun kalau kita tidak syukur nikmat atas kenikmatan yang Allah berikan, khususnya adalah al-Islam, fa innallaha ghaniyyun hamid, Allah tetap maha kaya dan Allah tetap terpuji, tidak lantas berkurang keterpujian Allah dan tidak lantas hilang akan kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita setelah bersyukur atas nikmat Islam tersebut, hendaknya mengimplementasikan rasa syukur tersebut bukan hanya sebuah ucapan terima kasih, tetapi dengan merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran yang kedua, maksudnya Al-Quran ayat yang kedua di dalam Al-Kautsar tadi, fasalli, maka salatlah engkau. Dan salat kita tentu saja li rabbika, karena Tuhanmu, li rabbina, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah amalan badanian, tidaklah cukup hanya dengan keseluruhan badan kita,
Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita yaitu amalan maliyan, melaksanakan kurban. Nah, karena ini adalah atof, kata sambung dari pasolli, di mana di tengah ada kalimat lirabbika, maka wanharun lirabbika. Kita berkurban yang kemarin pun awas, jangan ada indikasi untuk mendapatkan pahala dari manusia, mendapatkan daging yang lebih banyak dari orang lain, sahibul kurban, kemudian ia tidak rela atas uang yang dikeluarkannya, sehingga ia banyak meminta kepada panitia, misalnya. Kenapa? Karena kita sudah mengorbankan harta kita, mengorbankan segala yang kita miliki untuk diri kita sendiri, dan keselamatannya pun akan kita raih nanti. Wanhar li rabbika inna syani'aka, orang yang membenci kepada engkau Muhammad. Dulu kita hafal, konteksnya adalah kepada kaum kufar, musyrikil Quraisy dan yang lain-lainnya. Tetapi hari ini karena kedua pihak, maksudnya Rasul dan para kaum kufarnya sudah wafat, maka ayat ini berlaku untuk kita. Kalau hari ini kita tidak bisa diatur oleh al-Islam, maka al-abtar akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bukan karena Allah, hajinya bukan karena Allah, salatnya bukan karena Allah, zakatnya bukan karena Allah, maka jelas tidak akan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kedua dan ketiga bisa kita simpulkan setelah ayat yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita harus mengikhlaskan atas apa yang kita kerjakan. Kalau tidak, kita akan menjadi hamba yang binasa dan celaka, masuk neraka, padahal kita selalu menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita coba selesaikan sedikit secara pointer, di mana kita tadi atau khatib tadi telah menyinggung, menyoal tentang umur kita. Artinya apa? Segera badan kita untuk terus segala aktivitasnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita juga, bahkan jiwa kita juga senantiasa untuk terus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang kita keluarkan untuk kurban kemarin? Bukan menganggap sedikit, bukan menganggap sepele, tetapi mungkin hanya 3,5 juta atau 4 juta, selebihnya tidak mungkin dibacakan semuanya. Tetapi sejumlah itu ternyata Allah mengganti, di mana setiap bulu-bulu atau rambut-rambut binatang yang dikurbankan per helainya menjadi pahala bagi sahibul kurban. Dan tentu saja adalah jannah yang lebih dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu tidak boleh bersedih hati karena tidak bisa ibadah haji. Ada yang sudah terpanggil tetapi terjegal oleh usia 65. Ada yang sudah menabung lama tetapi ternyata tereliminir karena oleh perkara yang lainnya. Bahkan sudah ada di Jeddah, ternyata bisa deportasi lagi ke negerinya masing-masing. Qadarullah. Itu tidak membatalkan kepada hajinya, tetapi belum terlaksana secara syariat ritualnya. Persembahan kita tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang sudah berazam, berniat ibadah haji, kemudian mereka telah mengeluarkan sejumlah dana lunas, tetapi pas terpanggil untuk berangkat, ia sudah wafat, ia sudah mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang wafat, mudah-mudahan mereka yang tidak berangkat tetapi sudah berazam dan berniat, tetap Allah menyematkan kepada mereka sebagai ahli surga. Nah, bagi kita yang kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena memang belum melaksanakan segala niat, baik biaya maupun segala sesuatunya, maka kemarin diantaranya bagi yang mampu atau mengeluarkan dana per 10-nya. Kalau mungkin haji 33, anggap saja seperti itu, atau 35 dan seterusnya, maka ibadah kurban hanya 3,5 juta.
ternyata tidak mampu juga, alhamdulillah, syariat Islam itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Senantiasa ketika ada kesulitan, tidak ada kemampuan untuk melaksanakan hal utama yang Allah berikan, tetapi bukan karena satu alasan-alasan yang menghindar dari kewajiban, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya mensyariatkan saum Arafah. Tanggal 9-nya menjadi relatif bagi hari ini. Ada yang melaksanakan hari Sabtu, dan saum Arafahnya ada juga yang melaksanakan hari Jumat. Terlepas dari polemik tersebut, tetapi satu hal, saum Arafah itu adalah saum yang disyariatkan satu hari oleh Rasulullah sebagai sahibus syariah, tetapi mampu dan memberikan jaminan diampuninya dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun di masa yang akan datang. Variasi ibadah kepada Allah nanti juga akan kita temukan insya Allah kalau Allah memberikan umur panjang, yaitu saum Tasu'a Asyura. Arafah 1 hari jaminannya 2 tahun, tetapi Tasu'a Asyura saumnya 2 hari, tetapi jaminannya hanya 1 tahun di tahun kebelakang saja, tidak di tahun di masa yang akan datang. Nah, maka hadirin jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan diakhiri kita senantiasa untuk jaddidis safinata fa innal bahra amik, kita terus senantiasa memperbarui amal kita, memperbarui ibadah kita, yang sebagaimana telah disebutkan oleh khatib, amal badan kita dengan salat, amal maliyah kita dengan zakat dan kurban, amal maliyah dan badaniyah, umroh maupun ibadah haji dan ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya juga didukung oleh ibadah-ibadah ghair mahdoh, senantiasa terus secara berkesinambungan, terus secara tidak berhenti sesuai kemampuan kita laksanakan. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang menyatakan diri Rabbuna, Tuhan kita, Allah yang merus kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kita istiqomah walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, walaupun tidak memaksakan diri, tetapi senantiasa terus-terusan melaksanakannya, maka Rasulullah SAW menyatakan khairul amal adwamuha wa in qalla, sekalipun sedikit tetapi kalau ia berkesinambungan, continue, maka akan ada jaminan sebagaimana tadi yang disebutkan, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepada kita. Dengan bahasanya Al-Quran bukan berarti mereka hinggap di depan mata atau datang di depan rumah kita, tetapi memberikan keyakinan kepada kita, Allah takhafu, tidaklah engkau akan merasa terlalu takut dengan masa yang akan datang, wala tahzanu, tidak akan terus merasa sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi wa absyiru bil jannah, berilah kabar gembira orang-orang yang melaksanakan amalnya dengan malnya, dengan badannya, dengan segala sesuatu yang dicurahkannya, dengan al-jannah, surga allati kuntum tu'adun, yaitu sebagaimana yang telah dijanjikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan hari ini kita menjadi hamba yang terus bersyukur kepada Allah dan terus taqarrub kepada Allah dengan pasalli dan wanhar, dan kita tidak menolak kepada syariat-syariat Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Karena kafirlah kalau kita menolak kepada syariat agama Islam. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sekali lagi menjadi teguran khususnya bagi khatib untuk terus memperbaiki diri agar semakin dekat kepada ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Dan diakhiri dengan doa, Allahumma aslih li dunyaya alladhi huwa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya alladhi biha ma'ashi, wa aslih li akhirati alladhi ilaiha ma'adi. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.